Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi yang kedua, yaitu belajar alarm manager. Nah, di belajar alarm manager ini, pertama di bagian manifestnya, jangan lupa kita tambahkan use permission-nya seperti ini. Di mana untuk use permission yang paling atas atau yang ini digunakan untuk agar aplikasi dapat menjadwalkan alarm atau tugas dengan waktu yang sangat tepat dan akurat. Contohnya itu untuk mengirim notifikasi atau menjalankan sesuatu persis pada waktu yang sudah ditentukan. Lalu untuk yang kedua ini memungkinkan aplikasi untuk menggunakan alarm dengan waktu yang tepat tanpa penundaan, terutama untuk fungsi-fungsi yang membutuhkan ketepatan tinggi. Lalu yang terakhir ini, yaitu izin diperlukan agar aplikasi boleh menampilkan notifikasi kepada pengguna. Tanpa izin ini, aplikasi tidak bisa mengirimkan notifikasinya. Lanjut untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan file-file yang sudah saya buat. Ini pertama ada alarm receiver. Nah, kode ini adalah broadcast dari receiver yang bernama alarm receiver yang berfungsi untuk menerima sinyal alarm dari sistem dan mengeksekusi tugas tertentu saat alarmnya aktif. Nah, yang per- yang pertama itu ada on receive yang ini digunakan fungsi utama yang dipanggil saat alarm berbunyi nanti. Nah, di mana itu ada time in mils ini digunakan untuk mengambil waktu alarm dari intent. Nah, lalu selanjutnya itu ada ini untuk mengecek aksi yang akan kita gunakan. Jika kita menggunakan action set exact ini, maka notifikasi sekali dengan waktu alarm. Lalu kalau misalnya kita gunakan yang action set repetitif exact ini, maka itu akan membuat notifikasi dan pasang alarm ulang seminggu sekali. Nah, selanjutnya itu di sini ada buat notifikasi. Fungsi ini untuk menampilkan notifikasi dengan judul dan pesan yang berisi waktu alarm aktifnya. Seperti ini ada alarm itu menyala pada pukul berapa. Lalu di sini juga ada set alarm berulang. Nah, ini fungsinya untuk menjadwalkan ulang alarm seminggu ke depan menggunakan waktu sekarang atau 7 hari. Lalu di sini ada konversi tanggal, fungsi untuk mengubah waktu dalam format milidetik menjadi format tanggal dan jam yang sudah dibaca dari day, month, dan year. Intinya itu kode ini mengatur alarm sekali dan alarm berulang, serta menampilkan notifikasi ketika alarm aktif. Alarm berulang otomatis dijadwalkan ulang setiap minggunya. Selanjutnya kita masuk ke file yang kedua, yaitu alarm service. Nah, kode ini adalah kelas alarm service yang berfungsi untuk mengatur dan memasang alarm di Android menggunakan alarm manager. Nah, yang pertama itu di sini ada alarm manager. Ini adalah objek sistem untuk mengatur alarm di perangkat kita. Lalu di sini ada set alarm sekarang, di mana fungsinya itu untuk memasang alarm sekali tepat pada waktu time list-nya. Alarm ini akan memicu broadcast receiver-nya dengan aksi action set exact-nya. Lalu ada set alarm berulang yang ini. Fungsinya itu adalah untuk memasang alarm berulang yang akan memicu broadcast receiver-nya dengan aksi action set repetitif exact-nya. Biasanya dipakai untuk alarm mingguan. Lalu juga di sini ada get pending intent, itu untuk membuat objek pending intent yang membungkus intent ke alarm receiver supaya alarm bisa dijalankan oleh sistem saat waktu alarmnya itu tiba. Lalu, nah selanjutnya itu di sini ada set alarm. Ini memasang alarm ke sistem menggunakan alarm manager. Lalu di sini ada get intent yang ini digunakan untuk membuat intent yang akan dikirim ke alarm receiver saat alarmnya nanti berbunyi. Lalu yang terakhir itu ada get random request code. Ini akan menghasilkan kode request acak untuk membedakan setiap pending intent agar alarm tidak tertimpa. Jadi intinya file ini untuk mengatur pemasangan alarm sekali dan berulang dengan tepat waktu, lalu mempersiapkan intent yang diperlukan dan memastikan alarm tetap aktif meskipun perangkat hemat daya.
Lalu selanjutnya kita masuk ke file konstan. File ini adalah objek konstan yang berfungsi sebagai tempat menyimpan nilai konstan atau tetap yang dipakai di seluruh aplikasi agar mudah digunakan dan diubah di satu tempat. Nah, di sini ada const file extra alarm timing ini itu adalah string kunci untuk menyimpan dan mengambil data dalam data waktu alarm atau tipenya. Lalu di sini ada const file exact ini. Ini string yang akan mendefinisikan action intent untuk alarm sekali jalan. Lalu yang terakhir itu yang bagian ini itu adalah string yang mendefinisikan action intent untuk alarm yang berulang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke file main activity. Nah, di kelas main activity ini ada kelas main activity app compact yang ini. Ini adalah activity utama aplikasi yang menampilkan layout dan menjalankan logika utamanya. Nah, di sini ada bagian ini itu digunakan untuk mendeklarasikan objek layanan alarm yang akan mengatur alarm. Lalu di sini ada onCreate itu digunakan adalah fungsi utama yang akan dijalankan saat activity dibuat. Lalu juga di sini ada set content view. Ini untuk memasang layout XML sebagai tampilan UI-nya untuk menghubungkannya. Lalu di sini ada if bold. Ini adalah untuk meminta izin post notification-nya pada Android untuk menampilkan notifikasinya. Lalu di sini juga ada find view by ID itu itu untuk menghubungkan tombol di UI ke kodenya nantinya. Lalu juga di sini ada BTN set alarm yang set on click untuk yang set alarm sekarang sama yang alarm berulang. Itu digunakan untuk menangani klik tombol untuk mengatur alarm sekali dan alarm berulang. Lalu di sini juga ada private set alarm atau ya set alarm itu fungsinya adalah untuk menampilkan date picker dialognya atau pilih tanggal dan time picker dialog atau pilih waktu. Jadi nanti kita bisa pilih tanggal dan juga pilih waktu. Nah, setelah pengguna memilih, waktu dalam bentuk milihnya itu akan dikirim ke callback dan akan diset sebagai alarm. Lalu Lalu inti dari file ini adalah file ini untuk membuat UI untuk pengguna memilih tanggal dan waktu, lalu memanggil fungsi di alarm service untuk mengatur alarm berdasarkan waktu yang dipilih. Sedangkan permission notifikasi juga diminta agar alarm bisa tampil notifikasinya saat aktif. Lalu selanjutnya itu ada file random util. Nah, ini file random util ini yang berfungsi untuk menghasilkan angka integer unik secara berurutan yang digunakan sebagai request kode dalam padding internnya. Nah, di sini ada seed variabel atom integer yang menyimpan angka yang terus bertambah secara aman dalam konteks multithread-nya. Sedangkan di sini ada get random util itu berfungsi untuk mengembalikan angka integer unik dengan menunjukkan nilai seed yang bertambah setiap dipanggil. Jadi intinya file ini sering digunakan setiap pending intent punya request kode berbeda dan tidak bentrok sehingga alarm yang dipasang bisa dikenali dan dijalankan dengan benar. Nah, selanjutnya itu ini adalah tampilan layout XML-nya. Di sinilah kita bisa mengedit tampilan UI-nya nanti. Lalu untuk gambarnya kita bisa bikin di drawable seperti di sini. Kita akan coba lihat outputnya. Sebelum kita melihat outputnya, kita jangan lupa tambahkan di bagian setting Gradle-nya. Jangan lupa tambahkan ini. Ini digunakan sebagai jembatan agar Gradle bisa menemukan dan menggunakan library Notify dari GitHub dalam aplikasi alarm kita. Nah, setelah menambahkan ini kita akan coba lihat hasilnya. Nah, ini untuk tampilannya.
kita akan coba set alarmnya. Ini yang untuk set alarm, gimana kita bisa mengatur waktu dan juga ini kita ambil tanggal 23. Sekarang jam 7, kita set di jam 8. Jam 7. Jam 9. Ini PM, kita pastikan jamnya pas. Tinggal kita tunggu. Kita tunggu di jam 9 nanti bunyinya. Nah, alarmnya sudah berbunyi. Kita akan coba lihat di atasnya. Nah, ini adalah untuk yang kita menggunakan set alarm. Seperti ini. Jadi sekian saja hasil dari tugas saya pada sore hari ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.